Mas Rul. Kita tutup. Izin sampai azan Isya. Udah siap. Oh, ada gladi resik. Berarti nggak ada tanya jawab dong? Nggak ada. Ada ini gladi resik di Golden Tulip. Yang punya ini kawin, yang punya Masjid Al-Furqon. Oh, Iya. benar ya? Hah? Lewat banget. Wah, banget Pak. Nyewa hotel berapa? 22 kamar. Iya. Ini saya juga izin tadi, makanya di sana izin, di sini izin. Harus lah. Ini mau pakai mic dulu apa ini? Hah? Pakai mic gitu aja biar ya. Iya, biar anak agak nyantai. Salam, Mas Freddy. Silau enggak? Ustaz? Enggak? Enggak ya, aman Iya. ya? Iya. Ustaz, Iya. kita lihat di Facebook. Facebook. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Tentunya untuk suatu tujuan yang mulia pula, yaitu thalabul ilm. Ya, ini menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami was sarab. Butuhnya seseorang terhadap ilmu itu lebih besar daripada makan dan minum. 6 jamaah sekalian,
Seperti biasa di majlis ini Sabtu pekan ketiga pada maghrib kita mengkaji kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman li Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembatal keislaman yang keempat, yaitu man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghid ala hukmihi fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya, atau dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum buatan-buatan makhluk tawagid, maka dia telah kufur. Sudah kita jelaskan panjang lebar tentang poin yang keempat ini, yang pada intinya kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus betul-betul meyakini bahwa semua ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hukum yang paling adil. Tidak ada hukum yang paling adil di muka bumi ini kecuali hukum buatan Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, jujur dalam pemberitaan-pemberitaan, wa adla, dan adil dalam menetapkan hukum. Nah, berikutnya pembatal keislaman yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa bihi rasul walau amila bih kafar. Fi ba'di nusakh ijma'an, barang siapa yang membenci salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengerjakannya, maka kafir. Di dalam sebagian nusakh dikatakan ijma'an, ijma' para ulama, yakni termasuk pembatal keislaman di mana ia membenci salah satu dari syariat. Jadi jangankan seluruhnya, salah satu saja dia benci, maka ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itulah disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka terhapuslah amal mereka. Surat Muhammad ayat 9. Wa qad dzakara Syekh Abdurrahman bin Hasan anna min syuruti la ilaha illallah al-mahabbatu al-munafiyatu lididdiha. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bahwasanya di antara syarat kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu di mana dia harus cinta, cinta terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia tidak boleh membencinya. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan prinsip-prinsip dasar Islam.
yakni sebagai seorang muslim yang mana kita menganut agama Islam, yang arti Islam itu sendiri apa? Al-istislam. Artinya berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Ini prinsip dasar kita dalam beragama. Makanya orang itu dikatakan lurus, berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dan memeluk agama Islam. Iya. Jadi ketika kita beragama, ketika kita memeluk agama Islam, maka harus betul-betul mengoptimalkan konsekuensi dari Islam itu sendiri dan konsekuensi dari iman itu sendiri. Islam itu berkaitan dengan amaliyah. Adapun iman itu berkaitan dengan hati. Karena di dalam agama Islam itu sendiri, iman berkaitan khabar-khabar yang Allah sampaikan, atau juga perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Artinya apa jamaah sekalian? Apapun yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun terkadang akal kita belum memahaminya, walaupun belum diterima oleh akal kita, maka kewajiban kita adalah saddaqna, kami membenarkan, wa nu'minu bihi, dan kami mengimaninya. Iya. Dan juga berkaitan dengan perintah-perintah Allah adalah al-istislam. Kita berserah diri, kerjakan tanpa perlu bertanya-tanya mengapa dan kenapa. Di mana hawa nafsu kita, akal kita, perasaan kita, semuanya itu harus tunduk di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengkerdilkan akal yang kita punya. Ketika disampaikan kaidah ini, yaitu di mana kita dalam beragama harus sami'na wa ata'na, tidak perlu bertanya-tanya mengapa dan kenapa. Kadang ada yang mengatakan, Pak Ustadz, bukankah manusia diberikan akal untuk berpikir? Kita jawab, na'am. Islam adalah agama yang betul-betul menghormati akal jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan meminum khamar, karena itu bisa merusak akal. Tetapi Allah memberikan porsi tersendiri, ya, di mana akal itu boleh berpikir. Kalau sifatnya itu merenungi, berusaha untuk memahami, mentadaburi isi ayat Al-Quran, maka itu suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Belajar, mempelajari Al-Quran. Makanya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita berusaha untuk memahaminya, mentadaburinya. Apa makna dari ayat ini? Ya, karena percuma orang yang hafal Quran atau dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkan isinya. Khawatir termasuk ke dalam hadis Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran bisa jadi penolongmu dan bisa jadi bumerang bagimu. Menjadi bumerang yang bisa menyeret kita ke dalam neraka, yaitu apabila Al-Quran tidak diamalkan. Nah, artinya Allah memberikan akal untuk berpikir, tetapi bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempertanyakan, bukan untuk mendustakan. Ya, karena banyak ketetapan-ketetapan Allah yang terkadang akal kita belum menerimanya. Seperti misalnya masalah qada dan qadar. Rasulullah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian juga Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan neraka, Allah mentakdirkan kepada sebagian orang terkena musibah.
Ya, maka sudah qadarullah wa masya'afa'al. Kita nggak perlu banyak bertanya kenapa dan mengapa. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, yaitu hendaknya kita berhukum dengan syariat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mengembalikan semua permasalahan agama kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, yaitu bersikap ridho serta tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ridho, ikhlas, menerima dengan sepenuh hati, tidak merasa sempit, ya, tidak memprotes apa yang Allah tetapkan. Dan Allah katakan di sini wa yusallimu taslima, dia betul-betul berserah diri. Subhanallah. Ya, ini 3 hal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau kita masih, artinya memprotes dengan ketetapan Allah atau syariat-syariat Allah, berarti keimanan kita perlu dipertanyakan. Jadi ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum liberal yang mereka memiliki prinsip baru menerima ayat-ayat Al-Quran jika memang sesuai dengan apa? Akal. Iya. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita disuruh untuk taslim, berserah diri kepada Allah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi laki-laki beriman dan bagi wanita beriman apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, dia memiliki pilihan yang lain. Jadi ini termasuk su'ul adab. Sebagaimana ya, kalau kita misalnya punya karyawan, punya bawahan, kita perintahkan dia untuk melakukan suatu, kemudian dia mengelak atau malah lebih mendahulukan ya kerjaan yang lain, tentunya kita juga marah. Nah, demikian pula dalam urusan agama. Jadi Allah katakan di sini tidak beriman, artinya tidak sepantasnya, tidak patut bagi seorang mukmin ketika Allah memutuskan suatu perkara dia malah memiliki pilihan yang lain. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana sikap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai panutan, sebagai suri tauladan. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim yang diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah taslim beliau
di mana beliau betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk menjalankan perintah Allah terasa berat, tetapi semua itu beliau tundukkan. Makanya beliau itu dijuluki ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah, pemimpin, suri tauladan. Kenapa? Karena dia memiliki dua sifat yang sangat luar biasa. Yang pertama kesabarannya, dan yang kedua keyakinannya. Kesabarannya di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam menegakkan tauhid, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan, dan juga dalam menegakkan tauhid. Beliau rela dibakar jamaah sekalian, tapi dengan keyakinannya Allah tolong dia. Demikian pula ujian yang sangat luar biasa, yang mungkin kita nggak pernah mengalami ujian seperti Nabi Ibrahim. Dia tetap tunduk dan patuh. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim lama punya anak jamaah sekalian. Beliau pun selalu berdoa. Bahkan pernikahannya dengan Sarah saat itu belum juga dikarunia anak. Baru setelah menikah dengan Hajar, punya anak bernama siapa? Ismail. Memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Ismail anak pertama, ada yang mengatakan Ishak. Iya, tapi yang masyhur kebanyakan para ulama, anak dari Hajar adalah Ismail. Bayangkan jamaah sekalian, penantian yang cukup lama, bertahun-tahun. Tetapi ketika Ismail telah beranjak dewasa, Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, pernah nggak kita mendapatkan perintah seperti itu? Enggak pernah. Maka dia pun mendatangi anaknya Ismail. Ya bunayya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Lihat bagaimana sikap Ismail. Apakah Ismail mengatakan kenapa harus aku? Kenapa tidak yang lain aja? Apakah ketika bapaknya mengatakan seperti itu Ismail langsung kabur? La. Tetapi Ismail dengan pasrah mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Tidak gentar jamaah sekalian, tidak takut. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah ini jadi perintah Allah Subhanahu wa taala langsung dikerjakan. Tidak banyak bertanya, tidak pura-pura enggak tahu. Demikian pula lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tentang pengharaman khamr. Subhanallah. Ketundukan mereka terhadap syariat sangat luar biasa. Semua khamr yang ada di rumah mereka tanpa ada rasa sayang mereka tumpahkan. Ada yang menumpahkan di tengah jalan. Pokoknya semuanya dibersihkan rumahnya dari khamr. Demikian pula para sahabiyah ketika turun perintah ayat tentang hijab, mereka segera mengambil gorden-gorden rumah mereka jamaah sekalian untuk menutupi aurat mereka. Enggak ada di antara mereka yang mengatakan, waduh, kenapa ini harus pakai jilbab? Panas, haredang. Enggak ada jamaah sekalian. Berbeda dengan kebanyakan kita yang dia mengaku Islam tetapi merasa risih dengan orang yang memakai jilbab besar. Bahkan dia sendiri enggak mau pakai jilbab. Inilah prinsip dasar Islam jamaah sekalian. Makanya man abghada syai'an mimma jaa'a bihi rasul faqad kafar. Maka barang siapa yang dia enggak senang, protes, membenci
salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka sungguh dia telah kufur. Dalilnya sangat tegas, yaitu surat Muhammad ayat berapa tadi? Ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Disebabkan karena mereka karihu. Kariha artinya benci, enggak suka apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka gugurlah amal ibadah mereka. Ya. Jadi percuma mereka beramal. Makanya walaupun dia beramal, jamaah sekalian, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut, seperti dia tetap menjalankan sholat, menunaikan zakat, ya, atau dia tetap melaksanakan ibadah haji, dia kerjakan sholat berjamaah, tetapi di dalam hatinya protes. Kenapa sih di dalam Islam pakai ada sholat segala? Iya, maka ini telah kufur, jamaah sekalian. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi sebab yang mengeluarkan dia dari Islam bukan karena dia meninggalkan, ingat, bukan karena dia meninggalkan, tetapi dia membenci syariat tersebut. Iya, makanya orang, perhatikan jemaah, orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang sholat tapi dia benci syariat sholat, maka tentunya yang mengeluarkan dari keislaman adalah yang keberapa? Yang kedua. Orang yang meninggalkan sholat tetapi dia tetap meyakini sholat itu masih wajib. Dia mungkin dia tinggalkan karena malas, maka tidak mengeluarkan dia dari Islam. Namun tetap dia telah melakukan dosa yang sangat besar, karena Allah memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan neraka apa? Sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Karena kami dulu meninggalkan sholat. Iya, ini masih lebih mending daripada dia mengerjakan sholat tetapi hatinya itu menggerutu, hatinya membenci dengan syariat sholat. Iya, jadi sebab dia keluar dari Islam bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena apa? Membenci syariat tersebut. Nah, maka inilah yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Sifat-sifat orang munafik, ya, sifat-sifat kemunafikan itu kan ada dua. Ada nifaq amali dan satu lagi nifaq i'tiqadi. Nifaq amali tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti misalnya yang disampaikan oleh Nabi, ayatul munafik salasah, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Apabila dia berbicara suka berbohong, apabila berjanji maka suka mengingkari, apabila diberikan amanah dia suka berkhianat. Ini nifaq amali. Naam, itu dosa besar tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, inilah yang disebut dengan apa? Nifaq i'tiqadi. Apa itu nifaq i'tiqadi? Yaitu di mana dia menjalankan syariat, tapi mereka di dalam hatinya itu membenci syariat tersebut. Seperti ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ikut sholat berjamaah bersama Nabi, bahkan dia pun ikut perang bersama Nabi. Tetapi ketika di hadapan Nabi, dia pura-pura soleh, di belakang malah menjelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang munafik seperti ini, yang mereka membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia memakai baju Islam, walaupun dia pakai peci, profesor, doktor dari perguruan tinggi negeri Islam, tetapi dia membenci salah satu syarat Islam, maka ya ini disebut namanya nifaq apa? I'tiqadi. Pantas kalau Allah katakan dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di mana?
di keratnya api neraka. Dan Allah mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang musyrikin di neraka. Jadi mereka dikumpulkan bersama di dalam neraka. Iya. Dan justru tindak tanduk mereka itu lebih parah. Fitnah mereka itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Orang kafir, mereka enggak sholat, mereka membenci sholat, membenci syariat Allah, jelas. Iya, karena dia kafir. Sudah jelas dia kafir. Tetapi yang menjadi tipu muslihat, yang banyak kaum muslimin tertipu kalau ternyata yang ngomong itu adalah seorang yang disebut cendekiawan muslim. Ya, dia mengatakan nggak ada kewajiban sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ya, hukum-hukum Islam tidak relevan lagi di zaman sekarang. Bayangkan kalau yang mengatakan seperti itu adalah yang ditokohkan, yang punya gelar profesor, doktor. Makanya orang-orang seperti ini, ilmu yang dia dapat bukanlah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa khasyah, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah juga sebutkan dalam surat Muhammad ayat 28, "Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallahu wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum." Disebabkan karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, ya, dan mereka membenci apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah amal mereka. Demikian pula di dalam surat At-Taubah ayat 54, di mana Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Sini. Tidaklah mereka mengerjakan sholat melainkan mereka bermalas-malasan, dan tidaklah mereka menginfakkan harta mereka illa wa hum karihun, kecuali mereka dalam keadaan benci, enggak senang dengan syariat tersebut. Iya. Nah, jadi dipertegas oleh mu'alif di sini, man abghadu syai'an, membenci salah satunya saja jamaah sekalian, salah satunya saja. Seperti misalnya membenci syariat jenggot. Iya. Mengatakan bahwasanya jenggot itu ya budaya orang Arab, bukan perintah agama. Sehingga setiap kali dia melihat orang yang berjenggot, risih kayaknya, enggak senang. Iya. Makanya hati-hati jamaah sekalian, apalagi kalau sampai mengolok-olok. Nanti ada di bab berikutnya, man istahza'a, yaitu orang yang mengolok-olok salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Nah, permasalahan dia misalnya belum siap untuk memelihara jenggot, itu beda lagi. Tetapi yang menjadi poin pembahasan kita, dia enggak senang dengan syariat jenggot, enggak senang dengan syariat cadar, enggak senang dengan orang yang memakai jilbab besar, enggak senang dengan syariat poligami misalnya. Kenapa sih dalam Islam pakai ada poligami segala? Ya, membuat wanita terzolimi. Nah, enggak senang dengan hukum potong tangan, hukum rajam, enggak senang dengan pembagian warisan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Wanita setengah dari bagian laki-laki. Ya, dianggap ini pembagian tidak adil, ini pembagian yang menzolimi kaum wanita. Justru dalam urusan warisan jamaah sekalian, Allah lah yang langsung membagi-bagikan jamaah. Ada yang dapat 1/2, 1/3, 1/4. Itu yang membagi langsung adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalah harta ini menjadi pemicu terjadinya perselisihan, pertumpahan darah. Ya. Artinya dibagikan secara syariat saja
masih banyak terjadi pertumpahan darah, apalagi tidak dibagikan secara hukum syariat. Nah, maka mereka yang membenci ya syariat-syariat tersebut, ya, dia telah keluar dari Islam. Allah yang mengatakan, jamaah sekalian. Dan bukan berarti pembahasan ini kok dikit-dikit kafir mengkafirkan. Makanya sering saya sampaikan, harus dibedakan mengkafirkan perorangan dengan mengkafirkan suatu perbuatan. Kalau misalnya pembahasan seperti ini dikatakan, oh ini ustadznya agak intoleran, radikal, dikit-dikit kafir mengkafirkan. Mau dikemanakan ayat-ayat yang seperti ini, jamaah sekalian? Mau dikemanakan ayat yang berbunyi wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatu a'malahum. Ya. Karena yang mengkafirkan perbuatan tersebut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk vonis kafir perorangan, maka ini bukan ranah kita, jamaah sekalian. Walaupun kita lihat secara jelas, nampak para orang-orang yang menganut paham orientalis, dia mengatakan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Dia mengatakan tentang boleh bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal. Ini mengucapkan siapa, jemaah sekalian? Muslim. Padahal orang-orang Kristen sendiri, mereka enggak repot-repot, biarin amat, mau ngucapin mau enggak gitu kan. Nah ini malah orang Islam itu sendiri yang justru menganjurkan untuk mengucapkan apa? Selamat Natal. Iya. Artinya mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur banyak. Tetapi kita tidak boleh sembarangan mengatakan, oh kiai ini, si fulan ini kafir, nggak boleh. Itu bukan ranah kita, jamaah sekalian. Iya. Yang penting setelah kita tahu kalau itu adalah ucapan kufur, jangan diikutin. Kita harus waspada. Karena kalau kita dengerin ceramahnya itu bisa merusak agama kita. Ya, itu yang sangat dikhawatirkan. Dan tentunya al-bughdu, membenci, itu ada 2 macam. Artinya tidak semua ya kebencian itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Membenci itu ada 2. Membenci karena tabiat, dan yang kedua membenci karena syariat. Iya. Ya namanya tabiat dasar manusia, terkadang ada rasa benci. Maka kebencian, yaitu merupakan tabiat, maka tidak mengapa, jamaah sekalian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, padahal berperang itu dibenci oleh kalian. Iya, manusiawi. Kalau kita berangkat perang berat, harus meninggalkan anak, istri, meninggalkan harta benda, berat. Iya. Kemudian juga kadang kita selagi enak-enak tidur, ya, apalagi kalau tidurnya mungkin jam 2:30 malam, tiba-tiba waktu subuh tiba, maka terkadang ada rasa berat. Nah, maka ini disebut namanya benci secara apa? Tabiat. Iya. Fitrah manusia ya seperti itu, jamaah sekalian. Nah, adapun benci yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu benci karena syariat tersebut. Seperti misalnya seorang istri ketika suaminya ya mengatakan kepadanya, mau nggak dimadu? Kira-kira jawaban kebanyakan istri gimana ya mas kalian? Nggak mau. Terus maunya apa? Diracun gitu. Iya.
Fitrah nggak mau. Jangan sampai setelah pembahasan ini dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, "Neng, saya mau poligami. Kalau kamu nggak mau, kufur." Kenapa? Karena Allah katakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatu a'malahum." Enggak bisa Mas sekalian seperti itu. Ya, fitrah wanita tidak mau diduakan. Ya, tidak mau dipoligami, fitrah. Alasan dia belum siap, tidak mau, ini tidak dikatakan dia itu membenci. Dikatakan membenci ya, itu kalau dia membenci syariat tersebut. Kenapa sih dalam Islam pakai ada poligami segala? Ini betul-betul menzalimi kaum wanita. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena yang namanya cemburu itu tabiat ya Mas kalian. Enggak bisa kita hilangkan. Ya, istri cemburu kepada kita, suami cemburu kepada istrinya. Itu fitrah. Itu fitrah. Jangankan kita. Aisyah saja, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW yang sudah pasti dijamin masuk dalam surga, ya, tertimpa rasa cemburu sampai banting piring ya Mas kalian. Itu istri Nabi. Ya. Jadi memang itu tabiat dasar manusia. Maka ini perlu dibedakan antara ya benci yang memang itu menjadi tabiat dasar manusia, dengan dia benci apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam poin ini, yaitu man abawada syai'an mimma jabihi rasul walau amila bi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia telah kufur. Termasuk ke dalam pembahasan ini yang pertama adalah orang yang lebih mendahulukan budaya daripada syariat. Adat, istiadat, budaya boleh kita kerjakan, boleh. Makanya dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil adati al-ibaha. Asal dari adat istiadat itu boleh. Boleh kita mengikuti adat di mana kita tinggal. Seperti misalnya adat kita pakai songkok hitam, kalau ke masjid pakai sarung, ya. Kalau kita sholat di Mekah, ada nggak orang Saudi ke Masjidil Haram pakai sarung ya mah? Gak ada ya mas sekalian. Hanya orang kita saja, makanya gampang bedainnya. Kalau dia pakai sarung udah pasti siapa? Orang Indonesia, apalagi pakai peci hitam. Adat boleh, tapi ingat, jika ternyata adat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka adat harus dibuang. Iya, budaya tidak boleh ditonjolkan. Karena banyak adat istiadat di masyarakat kita yang itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Seperti ada adat yang dilestarikan di negeri kita, arung sesaji, ya, seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mereka memiliki adat tersendiri. Seperti misalnya di Gunung Lau, di Gunung Prau Dieng, belum lagi di Gunung Semeru. Itu setiap tahun ada acara yang namanya sedekah bumi lah. Seperti kalau di Dieng itu ada istiadat membawa anak yang rambutnya apa itu? Gimbal. Motong kerbau, motong kambing. Ya, bahkan di Semeru itu mereka ada kebiasaan mereka potong hewan, ima kerbau atau sapi atau kambing, kemudian setelah disembelih kambingnya itu dibuang di di lapak tersebut. Iya. Maka ya ini adalah adat, tetapi itu bertentangan dengan perkara akidah, maka itu nggak boleh dikerjakan. Nah, jadi ini bukan berarti kita menolak budaya di negeri kita, tidak. Budaya kita jalankan jika memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kemudian juga termasuk ke dalam poin ini, orang yang mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis. Ini juga keliru jamaah sekalian. Beragama hanya mengikuti Al-Quran tok, nggak pakai hadis. Iya. Orang seperti ini kalau dia mati nggak usah disolatin jamaah. Kenapa? Karena perintah sholat,
Perintah mengkafani, kain kafan 3 lembar, ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Perintah mengkafani jenazah harus 3 lembar, kemudian mungkin perempuan 5 lembar. Itu hanya ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita bisa tata corat seperti ini, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, karena hadis Nabi SAW. 6. Jadi kelompok ini disebut namanya Al-Quraniyun, atau di kita dikenal dengan istilah apa? Inkarus sunnah. Nah, memang niat mereka baik, yaitu mereka mengikuti Al-Quran saja, karena mereka nggak mau mengikuti hadis, karena dalam hadis itu ada sahih, ada dhaif. Amannya udah tinggalin aja semuanya. Nah, kemudian juga termasuk ke dalam poin ini, yaitu orang yang mengikuti hadis mutawatir saja, tidak mengikuti hadis ahad. Hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Adapun hadis ahad itu hanya beberapa orang saja yang meriwayatkan. Sebagian orang mereka mengingkari hadis ahad, ya seperti apalagi dalam perkara akidah, mengingkari keluarnya Dajjal, mengingkari turunnya Nabi Isa. Mereka katakan yang turun itu bukan Isa, tapi agama Nabi Isa yang penuh kasih sayang dan cinta. Jadi bukan Nabi Isa yang turun. Mereka ingkari itu karena hadisnya ahad, maka dia telah keluar dari Islam. Makanya Imam Malik mengatakan dalam kitabnya At-Tamhid, wa kama ahlus sunnati wal jamaah yakbiluna al-ahadits al-ahad fil ahkam wa kadzalika fil aqidah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerima hadis ahad di dalam hukum, demikian pula dalam perkara akidah. Memang ini agak luas tentang masalah hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembatal keislaman yang keberapa ini? Yang kelima. Man abghadu syai'an mimma ja'a bihi Rasul walau amila bih kafar. Makanya ya, walaupun terkadang hati ini enggak berat untuk menjalankan syariat tersebut, ya, tetapi berusaha untuk taslim, karena memang mujahid sejati, pahlawan sejati adalah yang dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid sejati adalah yang dia berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jamaah sekalian, saya kira cukup ya poin yang kelima. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pembatal keislaman yang keberapa itu? 6, ke-6. Iya, tidak ada tanya jawab. Mungkin insyaallah di pertemuan berikutnya kita buka tanya jawab, karena saya ada keperluan ba'da Isya jam 8. Jadi saya izin ya, hanya bisa sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengokohkan iman dan tauhid kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.